Pemirsa, korban begal ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah 2 dari 4 terduga pelaku begal tewas dalam duel di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kepolisian Resort Lombok Tengah menetapkan korban percobaan begal Murtede alias Amak Sinta sebagai tersangka. Penetapan korban sebagai tersangka ini dilakukan oleh polisi karena terdapat unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Meski dalam tindakannya korban melakukannya karena ada upaya untuk membela diri. Polisi juga menyebut alasan membela diri itu nanti akan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Korban sudah membuat laporan sebagai korban begal. Nantinya proses sebagai tersangka dan korban begal kedua kasus ini tetap berproses. Kasus ini menuai perhatian masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya bagaimana bisa bahwa korban begal yang memang terpaksa menghilangkan nyawa orang untuk bisa membela dirinya juga tetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk itu kita akan dapatkan keterangan dan juga penjelasan dari Kombes Pol Artanto selaku Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Pak Artanto. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Artanto mungkin bisa dijelaskan pertanyaan-pertanyaan yang saat ini nih dihadapi oleh masyarakat. Bahwa bagaimana bisa kemudian korban begal ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Memang ia membunuh 2 orang tersebut, tapi kan ini upaya untuk bisa menyelamatkan dirinya atau membela diri, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Memang ini proses peradilan pidana ya di Indonesia. Kita sedang melakukan upaya menjamin adanya kepastian hukum terhadap Murtede alias Amak Sinta. Yang bersangkutan ini kita tetapkan sebagai tersangka setelah melakukan perlawanan terhadap begal. Begal ini pada kejadian tersebut menggunakan senjata tajam untuk melakukan aksinya. Dan Amak Sinta atau Murtede ini melakukan perlawanan yang berakibatkan korban atau dari begal tersebut meninggal dunia. Kita sebenarnya dari pihak kepolisian ini akan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap Amak Murtede. Karena Amak Murtede ini telah melakukan upaya atau apa yang disebut dengan overmah. Overmah itu adalah kejadian atau peristiwa luar biasa atau kejadian luar biasa yang tidak bisa dihindari oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan harus menghadapi atau melaksanakan kejahatan itu. Jadi yang bersangkutan ini melakukan kegiatan menghilangkan nyawa orang, namun kita jelaskan lagi yang bersangkutan melakukan karena overmah dalam rangka pembelaan diri. Dan untuk memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan ini tetap kita lakukan proses verbal, proses peradilan pidana, dan yang bersangkutan akan mengikuti proses peradilan. Dan tentunya yang bersangkutan ini akan mengikuti proses sidang pengadilan dan hakim nanti akan menentukan apakah yang bersangkutan ini bersalah atau tidak bersalah. Dan kita akan memasukkan unsur pasal yang bersangkutan kita juntukan dengan pasal 351 ayat 3 juntukan overmah. Sehingga hal itu akan menjadikan pertimbangan hakim terhadap yang bersangkutan. Tentunya hakim di pengadilan akan bijaksana, akan memberikan keputusan terbaik bagi yang bersangkutan. Pentingnya kita melakukan proses ini, ya gimana? Ya Pak, silakan. Ya, pentingnya kita melakukan proses ini karena demi menjamin kepastian hukum kepada yang bersangkutan. Tentunya untuk menentukan status yang bersangkutan harus melalui proses pidana. Tidak bisa polisi sendiri yang menentukan yang berhak adalah hakim di pengadilan. Dan ini sangat menguntungkan bagi Murtede alias Amak Sinta. Dan juga hari ini Amak Sinta sudah kita lakukan upaya penangguhan penahanan. Yang bersangkutan sudah kita serahkan kepada pihak keluarga dan pihak keluarga sudah menerima dan Amak Sinta Murtede ini berterima kasih kepada kepolisian dan siap mengikuti proses peradilan ini. Karena yang beliau merasa bahwa dia melakukan upaya untuk melawan atau membela diri atau overmah. Dan kita sudah jelaskan semaksimal mungkin, ya keluarga sudah menerima dengan baik. Demikian. Baik, Kombes Pol Artanto, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Jadi tentunya hakim yang akan memutuskan bagaimana status dari korban begal ini. Sekali lagi terima kasih Pak Artanto.